Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dela Isnuarianti. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Pasca Sarjana Institut Setiami. Saya mengambil jurusan Magister Administrasi Publik dan Kebijakan Perpajakan. Dalam video ini saya akan mereview salah satu mata kuliah kepemimpinan dari dosen Dr. Taufan Mulamin SE AKMM dengan materi pemahaman kepemimpinan. Sebelum saya membahas tentang kepemimpinan, saya akan menjelaskan apa itu organisasi dan manajemen menurut beberapa ahli. Organisasi menurut Max Weber merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur yang di dalamnya ada tanggung jawab, kewenangan, dan pembagian tugas dalam hubungan tersebut. Sedangkan menurut Kochler, organisasi merupakan suatu hubungan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik melalui usaha kelompok yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang melakukan kegiatan atas tujuan kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Griffin. Griffin menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses tindakan pengorganisasian, pengkoordinasian, perencanaan, dan pengawasan sumber daya agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian manajemen menurut Dwight Waldo merupakan suatu rangkaian tindakan untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Dan dapat kita simpulkan, manajemen merupakan tindakan rangkaian yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan dan hubungan kerjasama yang rasional. Manajemen memiliki 4 fungsi atau yang dikenal dengan POAC menurut George R. Terry. Pertama, ada planning. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Kegiatan apa saja di dalam planning tersebut? Di antaranya adalah menetapkan dan merumuskan suatu tujuan secara jangka panjang atau jangka pendek. Lalu melakukan rencana strategi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menentukan pendanaan yang dibutuhkan juga di dalam organisasi tersebut atau istilahnya dengan budgeting, lalu merumuskan SOP atau standar operasional prosedur. Setelah melakukan planning, dilanjutkan dengan organizing atau pengorganisasian. Dalam kegiatan organizing ini ditentukan tugas-tugas untuk sumber daya yang telah ditetapkan dalam planning. Lalu membuat struktur perusahaan. Dengan melakukan struktur perusahaan ini akan menghasilkan jabatan-jabatan tertentu, kewenangan dan tanggung jawab per individu atau per bagian atau per divisi. Lalu melakukan perekrutan, penyeleksian, dan pelatihan untuk tenaga kerja. Selanjutnya ada actuating. Dalam actuating akan dilakukan 1. Pemberian motivasi kerja bagi karyawan agar bekerja lebih efektif dan efisien. Kedua, pemberian tugas secara rutin. Dan ketiga, melakukan kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Fungsi manajemen selanjutnya adalah pengawasan atau controlling, yaitu merupakan upaya penilaian kinerja organisasi atau perusahaan tersebut dengan patokannya adalah SOP yang telah dibuat, mengevaluasi target atau keberhasilan, merevisi jika ada penyimpangan, dan melakukan solusi jika ada masalah atau konflik. Lanjut ke pokok bahasan utama, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata pemimpin? Bisa jadi sosok panutan, sosok Nabi Muhammad SAW, sosok presiden, sosok ayah yang mengepalai keluarga, atau bahkan bos kalian di kantor. Karena di kehidupan sehari-hari masyarakat selalu membutuhkan pemimpin. Tetapi sejatinya kita semua adalah pemimpin. Karena diri kita lah sendiri yang akan memutuskan tujuan apa saja dan strategi apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita. Apa sebenarnya pengertian dari pemimpin tersebut? Pemimpin menurut Hasibuan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan kepemimpinan dalam suatu organisasi yang dapat mengarahkan orang lain atau pengikutnya untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang pertama adalah ingasa sum tulada, atau pemimpin harus bisa menjadi panutan baik untuk pengikutnya. Kedua ialah ingmadia mangus karsa, yang artinya pemimpin harus memiliki semangat inisiatif dan kreatif.
Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang berarti adalah pemimpin harus berani dan memiliki tanggung jawab. Dapat disimpulkan, pemimpin merupakan panutan baik bagi orang lain, berani, jujur, adil, dapat memotivasi dan memberikan pengaruh baik bagi orang lain dan anggotanya. Pemimpin juga harus paham tentang hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan dan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya atau anggotanya. Setelah kita mengetahui apa itu pemimpinan kepemimpinan, ada 3 teori munculnya seorang pemimpin, yang diantaranya adalah 1. Teori genesis. Teori genesis ini merupakan ada seseorang yang memang sudah dilahirkan atau ditakdirkan sebagai pemimpin, memiliki bakat kepemimpinan, dan memiliki karisma sebagai pemimpin. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah teori sosial. Pemimpin bisa dilatih, dibentuk, dipersiapkan, dan memiliki kemauan sendiri untuk menjadi pemimpin. Contohnya adalah presiden, direktur, atau bahkan pengusaha yang memiliki bisnis menjadi atasan di bisnisnya tersebut. Yang ketiga adalah teori ekologi, merupakan gabungan dari teori genesis dan teori sosial. Bahasan selanjutnya ialah ruang lingkup kepemimpinan, yang diantaranya ada teori kepemimpinan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada perilaku kepemimpinan, yaitu perilaku si pemimpin terhadap klien dan anggota lainnya. Contohnya yaitu seperti bertanggung jawab, berani, jujur, adil, berpikiran rasional, dan dapat membaca kondisi dari organisasi. Lalu ada fungsi kepemimpinan. Pemimpin memiliki fungsi yaitu memprakarsai struktur organisasi, dapat menjaga koordinasi dan komunikasi di dalam organisasinya dia, lalu dapat memberikan cara-cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, lalu dapat memberikan evaluasi, lalu mengatasi konflik, bisa melakukan revisi, inovasi, dan memberikan pengembangan kepada anggotanya. Tidak hanya sampai di situ saja, pemimpin juga harus memiliki kelebihan, yang diantaranya yaitu cerdas, memiliki kewaspadaan, memiliki wawasan yang luas, memiliki ilmu pengetahuan, selalu ingin belajar, mandiri, kreatif, tekun, percaya diri, aktif, mampu berbicara, mudah bergaul kepada atasan atau kepada bawahan. Sekian video review saya tentang mata kuliah kepemimpinan ini. Sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan salah satu kutipan dari Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Janganlah kita lupa bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan di atas rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.